Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengalami segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apakah kita menjadi orang yang cepat bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan? Bahkan kita rindu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Biarlah hal seperti ini menjadi sesuatu kebiasaan yang baik dari orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Pernahkah saudara terheran-heran dengan diri kita masing-masing? Di mana ketika kita mengalami sesuatu pengalaman hidup yang tidak menyenangkan kita, maka kita cenderung dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Contoh misalnya, ketika kita melakukan sesuatu dan kita gagal, bagaimanakah reaksi kita? Mungkin kita akan berkata, Tuhan kenapa saya gagal? Atau yang lebih buruk adalah kita menyalahkan Dia. Atau ketika kita mengalami bencana dalam hidup kita, mungkin banjir. Pernahkah saudara berpikir, kita ini sangat mengherankan. Kita mengalami banjir, dan kita menyalahkan Tuhan karena banjir itu. Seakan-akan segala sesuatu yang tidak baik, itu adalah pemberian Tuhan. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sedang melanjutkan perjalanan mereka setelah mereka melalui masa-masa yang mencekam, atau saya sebut masa-masa kritis, karena mereka dikejar oleh tentara Mesir. Sekarang mereka masuk ke satu tempat yang disebut Mara. Di sini mereka menjadi kecewa sekali karena mereka meminum air di Mara dan air itu terasa pahit, sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Saudara, hal seperti ini bisa kita jumpai dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka pada umumnya orang bereaksi menggerutu atau mungkin marah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa alam bisa tidak mengerti kebutuhan kita. Tetapi Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, dalam ayat 23 sampai 25, firman Tuhan berkata, sampailah mereka ke Mara.
Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kedatangan orang Israel ke Mara membuat mereka kecewa, karena mereka tidak bisa minum air yang ada di Mara. Karena air itu pahit. Sebenarnya sebelum bangsa Israel tiba di Mara, air di Mara memang pahit. Jadi bukan karena mereka tiba di Mara, maka air menjadi pahit. Jadi tidak ada sebuah kesengajaan bahwa air di Mara berubah jadi pahit karena ada orang Israel. Jikalau orang Israel berpikir seperti ini, maka mungkin mereka tidak cepat-cepat menjadi marah. Alam bisa tidak memahami kebutuhan kita. Yang dibutuhkan bangsa Israel ada air bersih, bukan air yang pahit. Tetapi alam tidak memahami apa yang bangsa Israel butuhkan. Namun kalau saudara baca bagian firman Tuhan ini, Tuhan itu mengerti kebutuhan umat Israel. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Musa melemparkan kayu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal dalam hidup kita di mana hal-hal tersebut sebetulnya tidak begitu mengerti apa yang kita rasakan. Misalnya alam, misalnya sakit penyakit, misalnya orang lain, misalnya kondisi lalu lintas, misalnya harga saham, misalnya tren perdagangan, dan yang lain-lain. Semuanya itu tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Semuanya itu tidak tahu apa yang kita rasakan. Mereka berjalan sebagaimana apa yang harus mereka jalankan. Dan kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita. Patutkah kita menyalahkan Tuhan? Tentu tidak. Sebab, kalau segala sesuatu tidak mengerti kebutuhan kita, Tuhan, Dia memahami kebutuhan saudara dan saya. Ketika kita mengalami seperti itu, yang patut kita lakukan kepada Tuhan adalah kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan bukan cepat-cepat marah kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia mengerti kebutuhan kita. Dan Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Alam tidak paham kebutuhan kita. Tetapi Tuhan, Dia mengerti apa yang kita perlukan. Mintalah kepada Tuhan. Yang kedua, cobaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah ujian bagi iman kita. Ayat 25 berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara, air yang pahit dipakai Tuhan untuk Tuhan mencobai mereka. Pengertian mencobai yang Tuhan berikan kepada mereka bukanlah untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk memurnikan iman mereka. Bayangkan saudara, Tuhan memerintahkan Musa melemparkan kayu ke dalam air itu. Apakah Musa mau melakukannya? Dan ternyata Musa melakukannya. Karena Musa percaya bahwa Tuhan sanggup berbuat sesuatu kepada air itu meskipun Musa tidak tahu apa yang akan terjadi dengan air itu. Inilah ujian iman. Di tengah-tengah air yang pahit, apakah Musa dan bangsa Israel percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan sanggup
mengubah air yang pahit menjadi manis. Saudara, perbuatan ini bukan perbuatan yang biasa-biasa. Karena saudara tahu ada 600.000 bangsa Israel yang sampai di Mara. Dan bayangkan saudara, 600.000 dengan hewan ternak yang banyak sekali yang membutuhkan air. Dengan sepotong kayu, mengubah air yang pahit menjadi manis. Saudara, itu adalah karya supranatural daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita tidak ekspektasi, tidak untuk merusak kita. Tetapi Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Supaya kita bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada situasi dan kondisi. Ketika kita bersandar kepada Dia dan kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Tapi Dia ingin kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, situasi dan kondisi dapat selalu berubah-ubah. Namun orang-orang yang taat dan tahu berseru kepada Tuhan, dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, di ayat 27 dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, kita bisa merasakan perubahan situasi yang sangat-sangat mencolok. Di Mara airnya pahit. Namun ketika mereka tiba di Elim, luar biasa sekali. Ada 12 mata air, saudara. Lalu ada 70 pohon korma. Saudara, bukankah tempat ini tempat yang indah, tempat yang rindang, tempat yang cocok sekali bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang membutuhkan air, ada 12 mata air, membutuhkan energi, ada 70 pohon korma. Saudara, situasi hidup bangsa Israel dalam perjalanan berubah-ubah. Namun ada satu hal yang bangsa Israel menyadari, yang tidak pernah berubah, dan tetap baik, dan tetap menyertai, yaitu Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi bisa berubah. Situasi dan kondisi bisa satu saat menguntungkan kita, bisa satu saat merugikan kita. Namun, bagi kita orang percaya yang rela taat dan mau berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami dalam situasi apapun, ada anugerah Tuhan bagi hidup kita. Yang mungkin tidak terpikir oleh kita, namun Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, kita belajar meresponi apa yang kita alami. Bukan dengan cepat-cepat marah, bukan dengan cepat-cepat kecewa. Tapi kita responi dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengerti kebutuhan kita, dan Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan dalam hati kami. Melalui firman-Mu kami disadarkan bahwa lingkungan kami, situasi alam ini, bisa tidak memahami apa yang kami butuhkan. Mereka berjalan sebagaimana mereka berjalan, dan mereka tidak mempedulikan apa yang kami alami. Tetapi Tuhan, Engkau berbeda. Engkau Tuhan yang mengerti apa yang kami butuhkan. Tuhan yang tahu segala kelemahan kami dan segala keperluan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami mengalami situasi seperti itu, ajar kami bersandar kepadamu, berseru kepadamu, dan kami tahu ya Tuhan, segala apa yang kami alami sesungguhnya adalah memurnikan iman kami. Karena dengan situasi yang sulit, kami menyaksikan keajaiban Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi kehidupan dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.